Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Muhammad Arfan Syah. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Informasi di Universitas Islam Negeri Aran Iri Banda Aceh. Pada kali ini saya ingin mereview lagi materi mata kuliah komunikasi data. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan beri manfaat bagi kita semua. Baik kawan-kawan, kita masuk dalam materi yang pertama. Materi yang pertama itu membahas tentang transmisi data analog dan data digital. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa definisi daripada transmisi data analog dan transmisi data digital. Transmisi data analog adalah upaya mentransmisikan sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog untuk jarak yang jauh. Untuk jarak yang jauh ini biasanya dipakai amplifier yang akan menambah kekuatan sinyal tersebut sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. Selanjutnya pengertian transmisi digital ini. Transmisi digital adalah berhubungan dengan muatan dari sinyal. Untuk mencapai jarak yang jauh dipakai yang namanya repeater yang menghasilkan sinyal sebagai 1 atau 0. 1 atau 0 ini adalah bilangan biner, yang mana bilangan biner ini adalah bahasa dasar daripada komputer dan jaringan. Komputer dan jaringan hanya mengerti yang yang disebut dengan bilangan biner, sehingga tidak terjadi distorsi. Transmisi digital secara umum merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk bilangan biner. Selanjutnya kita masuk ke dalam terminologi. Terminologi ini banyak sekali pembagian-pembagiannya. Di antara lain transmitter, receiver, media transmisi. Media transmisi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu guide media yang contohnya itu twisted pair, kabel twisted pair, kabel serat optik. Setelah itu pembagian yang satu lagi adalah unguided media yang contohnya udara, air, dan ruang hampa. Lanjut lagi terminologi selanjutnya ada hubungan langsung, yaitu contohnya dia ini tanpa alat perantara. Selanjutnya adalah point to point. Point to point ini termasuk hubungan langsung ya. Hanya saja ada dua alat yang menggunakan jalur hubungan ini. Yang terakhir adalah multi point. Multi point ini lebih daripada dua alat yang menggunakan untuk bisa terhubungnya jaringan ini. Selanjutnya frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Konsep domain waktu ini pembagian daripada frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Konsep domain waktu, sinyal kontinu berbentuk variasi yang mulus dengan berjalannya waktu. Yang kedua, sinyal diskret berada pada tingkat konstan tertentu kemudian berubah pada tingkat konstan yang lain. Yang ketiga, sinyal periodik mempunyai bentuk yang berulang dengan berjalannya waktu. Yang keempat, sinyal aperiodik berbentuk tidak berulang dengan berjalannya waktu. Materi selanjutnya gelombang sinus. Gelombang sinus ini terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama amplitudo puncak, yang biasa simbolnya itu dengan A. Dia terdiri dari maksimum kuat sinyal, volt. Dan selanjutnya frekuensi, biasa simbolnya F, terdiri dari kecepatan perubahan sinyal, hertz atau Hz, atau putaran per detik, periode atau waktu untuk pengulangan, dan terakhir T. T ini sama dengan 1 per F, berarti pembagian antara periode waktu dan kecepatan perubahan sinyal. Yang terakhir fase atau posisi relatif dalam waktu. Panjang gelombang, jarak yang didapat dengan satu putaran, jarak antara dua titik yang bersesuaian dengan fase pada dua putaran yang berkesinambungan. Antara kecepatan sinyal ini biasanya rumusnya P sama dengan V
T atau PF sama dengan V. Konsep domain frekuensi. Di sini ada 4 penjelasannya. Yang pertama, sinyal biasanya dibentuk sesuai dengan frekuensi. Yang kedua, komponennya adalah gelombang sinus yang tadi kita bahas. Yang ketiga, dapat dijelaskan bahwa setiap sinyal dibuat dari komponen gelombang sinus. Dan keempat, dapat mencetak fungsi domain frekuensi. Untuk kecepatan data dan bandwidth, setiap sistem transmisi mempunyai pita terbatas dari frekuensi tersebut. Hal ini membatasi kecepatan data yang dapat dibawa daripada si jaringan tersebut. Transmisi data analog dan digital. Yang pertama, data. Entitas-entitas yang convey meaning. Yang kedua adalah sinyal. Representasi listrik atau elektromagnetik dari data. Transmisi. Yang ketiga adalah transmisi komunikasi data dengan propagasi, pelajaran, dan prosesan sinyal. Kita masuk ke daripada penjelasan kelebihan transmisi digital. Teknologi kelebihannya yang pertama, teknologi digital, teknologi LSI yang sangat murah. Yang kedua, kelebihannya adalah integritas data, jarak yang lebih jauh bisa dilewatkan pada jalur dengan kualitas yang lebih rendah. Kelebihan yang ketiga, penggunaan kapasitas jalur, high bandwidth link ekonomial, berarti bandwidthnya yang tinggi, tapi kualitasnya rendah. Yang keempat, pengamanan dan privasi. Yang kelima, integrasi. Dan yang pembahasan pada materi pertama ini yang terakhir yaitu atenuasi, yang mana terdiri dari penjelasannya kuat sinyal menurun dengan bertambahnya jarak. Tetapi apabila sinyal ini akan menjadi kuat apabila jaraknya ini dekat dengan sumber jaringan. Yang kedua, tergantung pada media transmisinya. Yang ketiga, kuat sinyal yang diterima harus cukup untuk dideteksi. Yang pertama, harus cukup lebih tinggi dibanding noise yang akan diterima tanpa kesalahan. Dan yang terakhir, atenuasi merupakan suatu fungsi kenaikan dari frekuensi. Baik, kita masuk ke dalam materi yang kedua. Baik kawan-kawan, kita masuk ke dalam materi yang kedua. Materi yang kedua ini membahas tentang pemodulasi, sinyal pemodulasi. Ya. Mengapa modulasi sinyal analog? Jawabannya ada dua. Yang pertama, frekuensinya lebih tinggi, dapat memberikan informasi yang lebih efisien. Yang kedua, memungkinkan frekuensi division duplex. Selanjutnya, tipe-tipe daripada modulasi ada 3. Yang pertama, amplitude modulation disingkat AM. Yang kedua, frequency modulation disingkat FM. Dan yang terakhir, phase modulation disingkat PM. Pulse code modulation atau PCM merupakan suatu metode untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, di mana sinyal suara atau gambar yang masih berupa sinyal listrik analog diubah menjadi sinyal listrik digital. Dasar pembentukan pulse code modulation ini terdiri dari proses yaitu sampling, kuantitasi, dan pengkodean. Pulse code modulation PCM atau PCM disingkat dengan PCM. Jika suatu sinyal dicuplik atau disampling dengan interval regular dan juga laju lebih besar daripada 2 kali frekuensi tertinggi sinyal, sampel-sampel memuat semua informasi dari sinyal original. Data suara dibatasi 4000 Hz, memerlukan 8000 sampel per detik. Sampel-sampel analog ini yang disingkat dengan pulse amplitude
modulation atau PAM. Tiap sampel dialokasikan nilai digital. Pulsa kode modulation PCM 2 sistem 4 bit memberikan 16 level kuantitasi yang terdiri daripada error kuantitasi atau noise. Aproksimasi berarti tidak mungkin untuk mendapatkan kembali sinyal original secara eksak. Sampel 8 bit memberikan 256 level, kualitasnya sebanding dengan transmisi analog 8000 sampel per detik dengan masing-masing sampel 8 bit memberikan 64 kbps. Non-linear encoding. Skema PCM menggunakan non-linear encoding yang artinya bahwa dua level kuantitasi tidak diperlukan sama. Mengurangi sinyal distorsi. Pengurangan sinyal distorsi dapat dilakukan dengan menggunakan kuantitasi yang seragam dan compadding, yakni proses mempersingkat rentan identitas sebuah sinyal dengan penambahan lebih banyak penguat untuk sinyal-sinyal yang lemah dibandingkan dengan sinyal-sinyal yang kuat pada suatu inputan. Teknik compadding yang berbeda dikenal sebagai ULAW dan ELAW digunakan secara berturut-turut di US dan di Eropa. Pengkuantitasi secara non-uniform diperoleh dengan pertama melewati sinyal analog melalui penguat kompresi dan kemudian melewatkan isyarat yang terkompresi tersebut ke dalam pengkuantitasi uniform standar. Pada teknik compadding ini, sinyal yang lemah dikuatkan, sedangkan sinyal yang kuat akan dikompresi. Delta modulation. Delta modulation ini merupakan alternatif sederhana dari PCM yang hanya menggunakan satu bit untuk proses encoding. Dengan hanya satu bit ini, maka ada dua keadaan yang dapat dikodekan. Dengan DM, suatu inputan analog kira-kira seperti fungsi tangga. Saya ibaratkan sebagai fungsi tangga yang bergerak naik turun dengan level kuantitasi pada tiap interval sampling. Output dari proses DM adalah tuntutan biner yang dapat digunakan receiver untuk rekonstruksi fungsi tangga. Naik turunnya suatu level 8 bit pada tiap interval sampel. Masih dalam konteks delta modulation, proses di mana suatu input analog didekati dengan suatu fungsi tangga yang bergerak naik turun dengan satu level perhitungan. Kita simbolkan dengan D pada tiap interval sampling, simbolkan dengan TS, dan inputnya diwakilkan sebagai suatu bit biner tunggal untuk tiap sampel. Contoh, 1 dihasilkan bila fungsi tangannya naik selama interval berikutnya, dan 0 dihasilkan untuk keadaan sebaliknya. Sinyal modulation dimaksud pada input positif komparator. Sinyal prediksi X dimaksud ke input public komparator. Hasilnya, sinyal prediksi membentuk suatu nilai ambang variabel. Jika S dalam kurung T lebih besar, maka keluaran komparator akan memberikan kondisi logika 1. Jika S dalam kurung T lebih kecil daripada X, maka komparator memberikan kondisi nilai logika 0. Switch komparator bergantung pada nilai sesaat sinyal pemodulasi. Dan nilai estimasi X ini yang tersimpan dalam D flip-flop pada setiap clock pulsa, DFF akan menggeser informasi dari di input ke keluaran DFF dan menyimpannya sampai masuk kepada urutan berikutnya. Delta modulation atau perminformasi. Ada dua. Reproduksi suara baik terdiri dari PCM 118 level dalam kurung 7 bit, voice bandwidth 4 KHZ memerlukan 8000 kali 7
sama dengan 56 kbps untuk PCM. Kedua, kompresi data dapat memperbaikinya, mis teknik interframe coding untuk video. Kita masuk dalam materi yang ketiga. Baik kawan-kawan, kita masuk dalam pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini mengenai tentang teknik komunikasi data digital. Ada dua mode transmisi data. Yang pertama, parallel transmission, yang mana parallel transmission ini adalah pengirim dan penerima hubungan oleh lebih dari satu transmisi. Contohnya, RAM ke prosesor, HDD ke RAM, peripheral internal komputer. Yang kedua, serial transmission, antara pengirim dan penerima dihubungkan hanya oleh satu jalur untuk pengirim jarak jauh. Contohnya, keyboard ke prosesor, prosesor ke printer, LAN, MAN, WAN. Sebenarnya ada satu jaringan lagi yang namanya jaringan PAN. Cuman sudah jarang digunakan dikarenakan sudah ada jaringan yang lebih efisien daripada jaringan PAN. Lebih unggul mana antara peripheral paralel, maksudnya lebih unggul mana antara paralel dan serial. Masing-masing dari kedua ini memiliki keunggulannya masing-masing. Paralel cepat karena beberapa bit dapat dikirim bersamaan melalui jalur yang berbeda. Tetapi paralel ini dia sangat mahal sehingga hanya untuk penerimaan jarak pendek saja. Selanjutnya serial lambat. Serial ini dia lambat pengirimannya, akan tetapi dia lebih murah daripada paralel sehingga dikembangkan lebih lanjut. Serial transmission yang pertama asinkronus adalah terbagi dari tiga, penjelasannya ada tiga. Tidak perlu sinkronasi clock antara pengirim dan penerima. Strategi dan metode ini yaitu mencegah problem timing dengan tidak mengirim aliran bit panjang yang tidak putus-putus, melainkan data transmisi per karakter pada suatu waktu, di mana tiap karakter ada 5-8 bit yang panjangnya. Timing atau sinkronisasi harus dipertahankan antara tiap-tiap karakter. Receiver mempunyai kesempatan mensinkronkan awal dari tiap karakter baru. Asinkronus sering disebut juga sebagai asynchronous transfer mode atau disingkat dengan ATM. Contoh modem, mesin fax, TCP/IP, mail, Bluetooth board, RS-232, COM #USB dan sebagainya. Untuk setiap data yang akan dikirim terdiri dari yang pertama start bit, satu buah bit dan bit 0 sebagai tanda dimulainya pengiriman satu buah data. Bit-bit data yang jumlahnya tergantung sistem yang digunakan. Yang ketiga, bit paritas yang digunakan satu buah bit digunakan sebagai error detection, paritas ganjil atau genap. Stop bit, satu buah bit sebagai tanda berakhir pengiriman satu buah data. Keuntungan komunikasi asinkronus adalah sederhana dan murah, tetapi memerlukan 2 atau 3 bit karakter untuk sinkronisasi. Persentase tambahan dapat dikurang dengan mengirim blok-blok bit yang berdasarkan antara start dan stop bit, tetapi akan memperbesar kumulatif timing error. Serial transmission masih dalam kategori itu, tapi ini yang keduanya. Yang kedua, sinkronus. Proses pengirim dan penerima diatur sedemikian rupa sehingga memiliki pengaturan yang sama, sehingga dapat diterima dan dikirim dengan baik. Umumnya pengaturan ini didasarkan pada waktu dalam mengirimkan sinyal. Waktu ini diatur oleh denyut listrik secara periodik dalam mengirim sinyal. Dengan kata lain, sinkronus adalah sistem operasi untuk kejadian yang terjadi pada waktu yang bersamaan, berkelanjutan, dan dapat diprediksi.
contoh setting internet. Perlu disinkronisasi clock pengirim dan penerima alatnya ini bit-bit sinkronisasi. Data dan bit-bit tambahan dikirimkan dalam frame-frame dan dipisahkan sesuai jenisnya. Dengan transmisi sinkronus ini, ada level lain dari sinkronisasi yang perlu agar receiver dapat menentukan awal dan akhir suatu blok data. Untuk itu, tiap blok dimulai dengan satu pola preamble bit dan diakhiri dengan pola postable bit. Pola-pola ini adalah kontrol informasi. Frame adalah data plus kontrol informasi. Format yang tepat dari frame tergantung dari metode transmisinya itu. Yang pertama, transmisi karakter merupakan blok data diperlukan sebagai rangkaian karakter-karakter. Biasanya terdiri daripada 8 bit karakter dan semua kontrol informasi dalam bentuk karakter. Yang kedua, transmisi bit oriented, yaitu blok data diperlukan sebagai serangkaian bit-bit dan kontrol informasi dalam bentuk 8 bit karakter. Keuntungan transmisi sinkronus yang pertama, efisien dalam ukuran blok data, sedangkan transmisi asinkronus memerlukan 20% lebih tambahan ukuran untuk memblok data. Yang kedua, kontrol informasi kurang daripada 100 bit. Contoh alat yang digunakan yang sinkron itu, yang pertama untuk kabelan, yang asinkron ini USB. Perbedaan antara sinkronus dengan asinkronus yang terutama tergantung dari ada tidaknya jeda antara pertukaran pesan dan fleksibilitas waktu antar pengguna komunikasi data tersebut. Keuntungan dari komunikasi data adalah sebagai berikut. Yang pertama, error hampir selalu dapat dikoreksi. Yang kedua, menampilkan sinyal seperti encryption. Yang ketiga, range dinamis yang lebih besar. Perbedaan ini terlihat terhadap dari yang terendah dan yang tertinggi dapat dimungkinkan. Nah, keempat, sistem komunikasi digital juga memiliki kualitas data yang baik karena dapat dilakukan pengecekan kesalahan dalam transmisi datanya. Sedangkan kerugian dari komunikasi data ini yaitu satu, biasanya memerlukan bandwidth yang besar. Yang kedua, memerlukan sinkronisasi. Masalah data digital. Masalah timing, ya, waktunya ini memerlukan suatu mekanisme untuk mensinkronkan transmisi ke receiver. Ada dua solusinya. Yang pertama asinkron, yang kedua sinkron. Transmisi asinkron, untuk solusinya ini, data ditransmisikan dengan karakter pada waktu 5-8 bit. Timing hanya perlu mengatur setiap karakter, present terhadap setiap karakter. Transmisi sinkron, blok data ditransmisikan tanpa bit start atau stop. Clock harus disinkronkan terlebih dahulu. Bisa menggunakan jalur clock yang terpisah, bagus pada jarak yang dekat. Sinyal clock dapat digabung dalam data terbagi dari dua, Manchester encoding dan frekuensi carrying atau analog. Transmisi sinkron yang pertama ini frame adalah data plus kontrol informasi. From data yang tepat dari frame tergantung dari metode transmisinya. Selanjutnya ada transmisi karakter oriented. Blok data diperlukan sebagai rangkaian karakter-karakter, biasanya terdiri dari 8 bit. Semua kontrol informasi dalam bentuk karakter. Frame dimulai dengan satu atau lebih karakter sinkronisasi dan disebut dengan SIN, yaitu pola bit khusus yang memberi sinyal receiver bahwa ini adalah awal dari pembentukan suatu blok. Teknik deteksi error yang pertama, party check. Event party, jumlah dari binarnya satu yang genap
dipakai untuk transmisi asinkronus odd party. Jumlah dari binary yang satu ini, yang ganjil, dipakai untuk transmisi sinkronus. Problem dari party bit ini, impulse noise-nya yang cukup panjang dapat merusak lebih dari 1 bit pada data rate yang tinggi. Cara yang kedua untuk deteksi errornya, sailing redundancy check. Diberikan suatu key bit, frame atau message transfer meter membentuk serangkaian bit yang dikenal sebagai frame check sequence atau FCS. Jadi frame yang dihasilkan dari ini terdiri dari K plus N bit. Receiver kemudian membagi frame yang datang dengan beberapa angka, dan jika remindernya ini dianggap tidak ada atau error. Baik kawan-kawan, cukup sekian video saya pada hari ini. Apabila ada kesilapan, kekurangan, mohon dimaafkan. Untuk video selanjutnya akan saya paparkan dengan lebih baik lagi. Oke, kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.